Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji UKIN PPG dalam jabatan 2024. Perkenalkan, nama saya Sarkasih, mahasiswa PPG dalam jabatan 2024 LPTK Universitas Tadulako. NIM A611250009. Saya mengajar di SD Negeri nomor 31 Impres Tepo, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Hari ini tanggal 10 September 2024 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 6 dengan materi alat gerak pada manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, saya akan mengecek dulu kehadirannya. Jadi, ada yang tidak hadir teman-temannya? Ada. Siapa? Bilal. Bilal. Kenapa dia yang Bilal? Ya? Oh, disunat? Iya. Sudah berapa hari? 3 hari ya? Iya. Nah, jadi sebelumnya kita akan membaca dulu doa untuk belajar. Siapa yang bisa memimpin doanya? Nah, silakan ke depan untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Jadi dinaikkan dulu bukunya. Pelajaran apa sekarang? Pelajaran IPA. Ya. Naikkan buku IPA ya. Sebelum kita lanjut, kita semangat dulu. Ya. Semangat. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk
pelajaran IPAS. Tujuan kita yang pertama itu, tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik mengenal rangka, sendi, dan otot serta fungsi masing-masing. Jadi itu tujuan yang pertama ya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik mengetahui bahwa ada beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh kita, jenis sendi dan jenis otot. Kemudian yang ketiga, peserta didik mendemonstrasikan bagaimana rangka, sendi, dan otot menjalankan fungsinya masing-masing. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 3 ya. Jadi sebelum kita lanjut, ke pelajaran ke tujuan yang pertama, kita akan menayangkan video. Sebelum kita menonton video, kita akan belajar materi kita hari ini tentang rangka, otot, dan sendi. Jadi coba diperhatikan ya. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu alat gerak pada manusia, rangka, sendi, otot. Ada yang tahu apa itu sendi? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu sendi? Jadi sistem gerak yang terdiri dari otot, tulang, dan sendi. Kemudian fungsinya yaitu berfungsi untuk membantu kita bergerak, berjalan dan melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi dalam kegiatan kita sehari-hari kita sering melihat orang yang lalu-lalang berjalan tuh. Jadi itu digerakkan oleh otot. Otot itu termasuk tulang apa? Otot itu termasuk jenis tulang, jenis yang pasif, yang aktif. Kalau otot, kalau tulang termasuk jenis yang pasif. Lanjut. Kemudian gangguan pada sistem gerak. Gangguan pada sistem gerak itu atau kelainan pada sistem gerak bisa terjadi pada otot, tulang, dan sendi. Apa gangguan yang biasa terjadi pada kita? Yang pertama itu
ada namanya tulang patah. Ada yang pernah patah tulangnya? Ada. Nah, pasti yang pernah begitu, yang pernah patah tulang pasti punya kendala kalau melakukan kegiatan sehari-hari. Pasti ada kendala, tak misalnya kalau patah bagian di sini. Kalau kita mau angkat sesuatu pasti terkendala deh. Kemudian biasa juga ada yang patah bagian tulang bawah. Misalnya yang bagian betis, susah juga jalan. Kalau pasti punya kendala begitu, harus kita menentukan tongkat untuk sebagai alat untuk berjalan. Kemudian yang gangguan yang kedua yaitu radang sendi. Yang mana itu dibilang radang sendi? Nyeri sendi, nyeri kayak andai tidak bisa diangkat, radang sendi. Kemudian nyeri sendi, nyeri otot. Ini nyeri otot biasa terjadi pada orang tua yang aktif bekerja, misalnya bekerja sebagai tukang kayu, tukang batu, petani juga. Terutama pada petani itu biasa kebanyakan nyeri pada otot bagian punggung dan bagian di bawah. Kemudian kita bahas yang pertama tadi, patah tulang. Terjadi ketika tulang mengalami retak atau patah. Tadi siapa yang pernah patah tulangnya? Ada? Mana tadi? Coba rekan tangan. Patah pada bagian mana? Pada waktu patah pasti mengalami kendala untuk berjalan. Ya. Kemudian butuh penanganan yang lama. Kemudian yang kedua, penyebabnya bisa karena jatuh. Biasa kalau pada anak-anak umur usia 2 sampai 3 tahun biasanya itu rata-rata jatuh dari tangga, apakah retak tulangnya atau ada juga yang patah. Kemudian yang ketiga, gejala nyeri hebat, bengkak dan sulit bergerak. Itu yang biasa terjadi. Mari kita menonton video berikut. Coba diperhatikan juga ya. Halo teacher, pernah nggak kalian kepikiran kenapa kita cuma bisa bergerak? Kita bisa memilih membawa barang, berjalan, bahkan melompat tanpa memiliki alat gerak. Tubuh kita dibentuk oleh banyak rangka atau tulang yang dihubungkan dengan sendi. Pada tulang juga melekat otot. Otot itulah yang menggerakkan tulang sehingga tulang bisa bergerak.
Karena itu, tulang diskusi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Kita kali ini menyaksikan video. Sekarang kita akan mengerjakan lembar soal LKPD. Jadi kemarin sudah dibagi kelompok, jadi coba bersama dulu teman kelompoknya, diatur dulu teman kelompoknya. Nah, sekarang kelompoknya sudah bagus, sudah rapi ya semua. Jadi sekarang saya akan memberikan tugas kelompok. Nah, jadi masing-masing kelompok ini dulu ya. Kemudian saya beri waktu 5 menit sampai 10 menit untuk mengerjakan tugas ini. Ya. Nah, jadi tadi itu ada saat kasih tugas masing-masing kelompok. Jadi di situ saya berikan tugas untuk mengisi bagian-bagian rangka apa saja yang ada pada gambar, misalnya yang sudah ada di sini. Mengerti? Misalnya yang ini tulang apa namanya, yang ini tulang apa. Jadi sudah mengerti ya? Sudah. Silakan dijawab tugasnya.
Nah, sudah selesai semua ya? Sudah. Jadi kita akan masing-masing kelompok akan naik mempresentasikan tugasnya masing-masing ya. Kita mau dengarkan dan saksikan bagaimana jawaban setiap kelompok. Nah, kelompok 1, siapa yang mewakili untuk naik? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya akan memperlihatkan diskusi saya sama kerangka manusia. Yang pertama, tulang dalam panggul. Yang kedua, tulang-tulang telapak kaki. Yang ketiga, ruas-ruas tulang leher. Sekian dan terima kasih. Nah, tentukan. Nah, kemudian kelompok yang kedua. Siapa perwakilan dari kelompok 2? Coba silakan naik ke atas. Di sini saja. Ya. Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Oke, 1. Tulang leher atas. Kedua, ruas-ruas tulang jari tangan. Ketiga, tulang-tulang sejalan kaki. Habiskan saja itu yang mau tulis itu. Tulang selangkah, tulang belakang, tulang dada, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pelvis, tulang dalam panggul, tulang sejalan tangan, tulang telapak tangan, tulang telapak kaki. Sekian dan terima kasih. Kemudian kelompok 3. Silakan lanjutkan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang rangka manusia yang saya diskusikan bersama teman saya. Yang pertama, tulang selangkah, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang hasta, tulang pelvis, dan tulang telapak tangan. Sekian dan terima kasih. Nah, tadi kita sudah mengerjakan tugas kelompok ya. Jadi siapa yang bisa menjawab angkat tangan? Nah, jadi pertanyaannya begini. Kelainan apa yang terjadi pada sistem gerak manusia? Kelainan yang terjadi pada sistem manusia, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Misalnya kelainan tulang belakang yang menyebabkan tubuh
bengkok belakang. B. Kelainan tulang belakang yang ditandai dengan bentuk punggung melengkung menyerupai huruf S atau C. Ada yang lain? Siapa lagi yang bisa menjawab kelainan yang terjadi pada tulang manusia? Siapa? Coba angkat tangan. Nah, silakan. Penyakit Parkinson yaitu salah satu penyakit neurodegeneratif. Penurunan fungsi saraf karena proses alami penuaan yang dapat mengganggu kemampuan tubuh dalam mengontrol keseimbangan dan gerakan tubuh. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan total. Nah, coba yang di sini, coba kelainan apa yang terjadi pada tubuh kita, tubuh manusia? Coba, silakan. Ada. Coba yang di kampus yang di sini dulu, yang mendengarkan jawabannya. Ambliotropik salah satu penyakit degeneratif yang dapat mengganggu fungsi otak dan saraf tulang belakang. Ya. Ada kelainan yang terjadi pada tubuh manusia. Coba. Mastenia gravis posisi merupakan melemahnya otot karena ada gangguan komunikasi antara saraf dan otot. Ya. Ada. Dystonia yaitu kelainan pada sistem gerak yang menyebabkan otot bergerak tanpa sadar. Coba tepuk tangan dulu untuk Sesya. Jadi itu tadi jawaban masing-masing teman kamu ya tentang gangguan pada alat atau sistem gerak pada manusia. Nah, jadi jawabannya sudah bagus. Kemudian setelah tadi kita mempelajari beberapa jadi marilah kita simpulkan materi kita hari ini. Jadi kesimpulan yang pertama yaitu penting untuk mengenali gangguan pada sistem gerak dan cara menjaga kesehatannya. Jadi tadi kita sudah lihat. Jadi kesimpulannya yaitu mari kita jaga kesehatan kita setiap hari. Diusahakan untuk berolahraga dan makan makanan yang sehat. Yang kedua, dengan menjaga kesehatan sistem gerak, kita bisa tetap aktif dan sehat tanpa ada gangguan dari sistem gerak. Jadi itulah tadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Jadi mari kita bersama-sama baca doa dimulai. Jadi yang tenang bisa pulang ya, coba tenang.
kelompok di sana kayaknya nggak bisa.